Ya, oke, terima kasih. Tentu saja ini hanya contoh ya, tentu saja banyak sekali nilai-nilai yang sudah Anda terima atau sudah Anda diajarkan kepada Anda semua sejak masih kecil, baik diajarkan di dalam lingkungan keluarga Anda maupun mungkin di dalam lingkungan pendidikan yang formal atau juga mungkin di dalam apa namanya, di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang Anda ikuti. Ya, terima kasih ini. Jadi nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang menuntun kita kepada saya harus bagaimana menjadi orang ini gitu kan. Apakah saya harus menjadi orang itu harus berkata jujur atau saya harus menjadi orang itu berkata bohong gitu kan. Nah, saja tadi Tonton sebutkan bahwa kita nilainya harus berkata jujur, saya gitu. Nah, itu adalah nilai-nilai keutamaan di dalam kehidupan kita. Nah, itu jadi ini adalah etika keutamaan. Artinya bahwa nilai-nilai yang kita terima tersebut itu akan menuntun kita menjadi saya menjadi orang seperti apa atau saya harus bagaimana di dalam sebagai orang ini gitu kan. Nah, itu nanti akan ketika semua orang melakukan itu akan menuntun kita atau membawa kita ke dalam pergaulan yang tentu saja pergaulan yang baik ya, pergaulan yang apa namanya, saling mengisi, saling memberi dan menerima tadi itu ya, saling menolong dan sebagainya itu. Itu nilai-nilai keutamaan. Nah, sekali lagi nilai keutamaan bisa jadi kita dapat dari berbagai sumber tadi contoh yang saya sebutkan nilai keutamaan, nilai-nilai Kementerian Keuangan ya. Mungkin juga ada nanti Anda sebagai ASN itu ada namanya nilai-nilai nilai-nilai aparatur sipil negara yang biasa disebut dengan tingkatan aneka, yaitu akuntabel, nasionalisme, apa namanya, etika, anti korupsi, dan komitmen mutu. Nah itu juga nilai-nilai yang nanti Anda peroleh ketika Anda menjadi seorang pegawai negeri sipil atau ASN. Itu juga adalah nilai-nilai keutamaan. Nah, ketika nilai itu Anda berdomani, Anda terima dan Anda berdomani, itu akan menuntun Anda ke dalam sebuah perilaku atau pergaulan atas sama yang baik. Oke, lanjut. Itu uh, etika pertama ya, etika apa? Etika keutamaan. Sekarang etika yang lain adalah etika deontologis. Ini etika deontologis adalah teori etika yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya menjalankan tujuan atau akibat. Nah ini sekaligus saja, ini etika deontologis ini pasangannya dengan etika teleologis. Ya. Nah kalau teleologis ini eh, tujuan akhirnya lebih pada apa hal yang benar atau tidak itu tergantung dari tujuan akhirnya ya. Tujuan akhirnya benar, walaupun mungkin caranya salah, secara etika teologis dianggap sebagai sesuatu yang benar atau dibenarkan. Kewajiban moral berkaitan dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan saling menolong dan saling membantu. Itulah interaksi kehidupan yang menjurus pada interaksi saling tolong-menolong dan saling beri. Itulah lebih kurang diperkirakan mengarah kepada kehidupan yang gotong royong atau Pancasila. Oke, coba kita lihat yang lebih jelas ini perbandingannya ya antara tiga aliran tersebut, aliran etika, teologis, dan deontologis. Tadi untuk aliran etika keutamaan sudah saya jelaskan. Orientasinya adalah pada keutamaan atau kebajikan, nilai-nilai keutamaan atau nilai-nilai kebajikan. Ya. Tadi yang nilai-nilai tersebut bisa Anda dapatkan dari mana saja. Ya. Nah ini contohnya adalah watak nilainya adalah contohnya adalah disiplin, kejujuran, belas kasih,
murah hati, dan seterusnya. Tadi sudah Anda sebutkan tadi chat tadi itu. Ya, sekali. Nah, moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan, ya. Jadi nilai tadi itu yang didasarkan dalam agama kebanyakan menganut pada etika keutamaan ini, karena kita menjunjung tinggi nilai kebajikan, keutamaan yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita melihat dari tujuan agama kan kebanyakan mengatur bagaimana seharusnya orang itu menjadi gitu kan. Nah, tadi itu apa di sini disebutkan what should I be, apa seharusnya saya menjadi. Jadi di setiap uh, kitab sucinya masing-masing itu mengarahkan perilaku manusia yang harus diikuti gitu kan. Perilaku manusia tadi hubungan antara sesamanya dan juga hubungannya antara dengan Tuhannya gitu. Itu adalah etika keutamaan. Nah, kemudian etika teleologis ini adalah orientasi pada konsekuensi atau akibatnya. Jadi kita lihat bahwa kebenaran atau kesalahan didasarkan pada tujuan akhirnya. Biasanya etika berorientasi pada konsekuensi atau hasil. Jadi hedonisme itu adalah apa namanya, paham yang mengatakan bahwa manusia itu yang penting hidupnya apa itu namanya, hidupnya itu bahagia, kebahagiaan gitu ya. Nah, yang penting hidup kita bahagia gitu. Hedonisme, kalau hedonisme paham yang mengatakan bahwa manusia itu yang penting hidupnya senang terus gitu kan, nah, berfoya-foya senang gitu. Itu tujuan akhir tuh. Itu bukan uh, bukan seperti itu. Dan utilitarianisme itu adalah tentang masalah kemanfaatan. Ya, tujuan akhirnya yang penting tujuan akhir dari perbuatan saya adalah mempunyai manfaat akhir ya. Nah ini bisa dicontohkan seperti ini. Misalnya contohnya ada seorang anak yang harus mencuri. Nah, ini contoh-contoh mainstream ya. Yang harus mencuri karena dia akan digunakan untuk membeli obat untuk orang tuanya yang sakit. Nah, bisa seperti itu. Perbuatannya sendiri salah ya, mencuri. Tapi hasil akhirnya adalah untuk menyelamatkan nyawa ibunya yang sakit. Karena mungkin kalau obatnya itu tidak dibeli atau tidak didapatkan gitu kan, mungkin nyawa ibunya tidak tertolong gitu kan. Nah, dia terpaksa harus mencuri karena memang tidak punya misalnya tidak punya uang untuk menebus obat tersebut, atau mungkin kalau meminta dia mungkin saya nggak akan dikasih, akhirnya mungkin dia mencuri gitu kan. Atau mungkin yang contoh ekstrim, yang contoh lebih jelas lagi mungkin contoh Robin Hood. Nah, mungkin Anda semua tahu ya kisah Robin Hood. Nah, dia kan merampok di tempat-tempat di kerajaan di orang-orang yang kaya di kerajaan tersebut, kemudian hasilnya dibagikan pada orang-orang yang memerlukan atau orang miskin. Nah, ini tujuan akhirnya adalah membantu orang yang miskin tadi itu atau orang yang tertindas tadi itu. Nah, ini secara teologis, dilihat dari etika teologis, untuk hal ini bisa dibenarkan, nah, karena kebenaran atau kesalahan didasarkan pada tujuan akhirnya. Nah, itu kita lihat sekarang pada deontologis. Kalau deontologis ini orientasi pada kewajiban atau keharusan. Jadi etika ini menyebutkan bahwa kalau kita sudah melakukan kewajiban kita atau keharusan yang harus kita lakukan sebagai manusia, nah itu sudah benar sesuai dengan etika ini. Tanpa harus melihat atau memikirkan tujuan akhirnya. Ini contohnya misalnya seorang mahasiswa diberi tugas oleh dosennya gitu kan. Nah, kewajibannya adalah menyelesaikan tugas tersebut. Nah, ketika dia sudah menyelesaikan kewajiban tersebut, ya secara aliran etika ini sudah dibenarkan. Tidak melihat dari hasil akhir tugas tersebut. Hasil akhirnya itu
jelek atau mungkin hasilnya tidak sesuai dengan tujuannya. Kan tujuan dosen memberi tugas misalnya supaya mahasiswa lebih memahami terkait materi yang diajarkan. Nah, tapi mungkin mahasiswa tersebut hanya sekedar melakukan kewajiban dengan tugas, tapi tugasnya itu diselesaikan dengan cara misalnya menyontek punya temannya gitu kan. Akibatnya tujuan akhir yang diinginkan oleh si dosen supaya dengan tersebut mahasiswa itu lebih memahami materi tidak tercapai. Nah, secara deontologi ini apakah mahasiswa tersebut bisa disalahkan secara etika? Nah, kalau dari aliran dari etika deontologi ini tidak bisa disalahkan karena dia sudah menjalankan kewajibannya menjalankan tugas dosen, walaupun mungkin caranya dia dengan mencontek temannya gitu kan. Nah, akibatnya mungkin tujuan akhir tadi itu yang diinginkan oleh dosen supaya mahasiswa paham terkait materi yang diajarkan tidak tercapai gitu kan. Nah, jadi dia hanya menjalankan kewajibannya saja gitu kan. Atau contoh mungkin kewajiban bayar pajak, ya jadi dia hanya segera menjalankan kewajiban tanpa tahu pajak itu untuk apa dan sebagainya. Nah, ini segera menjalankan kewajiban. Nah, ini watak nilainya adalah misalnya kelayakan, kepatutan, atau kepantasannya. Jadi ya harusnya tadi itu kalau misalnya kita punya kewajiban apa namanya mengerjakan tugas, seharusnya apa sih kelayakan atau kepatutannya atau kepantasannya harus kita yang kita miliki gitu. Nah, oke itu rekan mahasiswa terkait dengan pengertian etika dulu dan karakteristiknya. Mungkin supaya di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau kita diskusikan bersama. Ya, silakan rekan mahasiswa semuanya. Ada yang ingin memperjelas atau menambahkan? Sudah cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Kan coba kalau saya coba tanya ini.